Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan dengan baik pada sesi siang hari ini. Yang kami hormati Profesor Dr. Anis Eliana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori MSDM serta Bapak Ibu yang lain yang kami hormati tentunya. Izinkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Zakaria Rialmi, kemudian ada Ibu Gebrina Ayu Pramesti, dan Bapak Mirdah Pahleh PSI. Pada kesempatan siang hari ini kami akan membawakan topik terkait dengan managing employee performance. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkembangan iklim bisnis global itu begitu dinamis. 5-10 tahun yang lalu barangkali kita pernah mendengar organisasi, perusahaan atau entitas yang namanya begitu masyhur seperti Kodak misalnya atau Nokia misalnya. Tetapi pada saat kondisi sekarang kita hampir tidak mendengar nama-nama yang tadi. Oleh karena itu perlu bagi organisasi atau perusahaan untuk senantiasa agile atau lincah dalam mengikuti perkembangan atau dinamika dalam iklim bisnis global. Dan bagaimana kunci untuk tetap bertahan adalah tentu dengan cara meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan penggunaan metode performance management system. Setiap aktivitas di organisasi perlu dilaksanakan yang namanya performance management system. Dan pekerja sebagai salah satu bagian dari organisasi juga menjadi faktor yang paling penting untuk dilakukan penerapan dari performance management system ini. Dalam perkembangannya, buku ini sangat menarik sekali membahas bagaimana peran dan fungsi dari PMS atau sering juga dikaitkan dengan performance appraisal, kemudian juga performance assessment. Nah, ini bagaimana pekerja tadi dinilai, ya, apakah yang bersangkutan sudah memberikan kontribusi yang positif tentunya kepada organization performance. Sering sekali ditandai dengan penilaian terhadap diri sendiri atau self-assessment. Kemudian kalau dirasa kurang cukup, maka kita bisa menggunakan penilaian yang dilakukan oleh line manager atau atasan langsung, bisa juga superior kita, supervisor kita, atau kepala bagian kita. Sehingga kita mendapatkan big picture atas performa yang sudah kita lakukan. Kemudian jikalau dirasa bahwa penilaian ini juga tidak cukup, kita bisa menggunakan MSF atau multi-source feedback, sehingga mendapatkan penilaian 360 degrees, ya, 360 derajat terkait dengan performance yang sudah kita tunjukkan atau pekerja tunjukkan. Nah, kemudian dalam chapter ini juga, PMS nanti akan lebih banyak berfokus kepada appraisal dan assessment, ya, dengan gamblang, dengan memberikan contoh, buku ini juga nanti akan menunjukkan kepada kita terkait dengan inherent conflict antara appraisal dan assessment. Inherent itu artinya konflik yang permanen, ya. Dan terkadang ketidakmampuan perusahaan atau organisasi atau land manager untuk membedakan mana yang appraisal dan mana yang assessment justru menciptakan situasi yang disrespect, ya, atau tidak saling menghormati antara atasan dan bawahan. Sehingga sebaliknya, alih-alih PMS menjadi sesuatu yang membawa kontribusi positif, tapi justru PMS sendiri dianggap sebagai image yang negatif. Nah, perlu ada satu tools yang bisa digunakan sebagai kesepakatan bersama. Tidak enak atau tidak elok rasanya kalau ada pekerja yang merasa merasa siapa sih dia mengajar-ngajari saya untuk melakukan pekerjaan saya sendiri? Saya yang paling ahli di bidang ini. Karena ini pekerjaan saya sendiri. Nah, kan terkadang sering ya perasaan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi otonomi itu penting, autonomous work itu penting, tetapi memang appraisal dan assessment dari atasan itu perlu juga. Nah, bagaimana supaya kondisi yang tidak enak tadi itu bisa dijembatani? Salah satunya adalah dengan penggunaan performance management system. So, di sini saya katakan ada need one agreement among others. Ya, bagaimana satu aturan main ini bisa mensatisfy both side, yaitu performance both side itu artinya adalah manajer dan si bawahan. Ya, itu dengan menggunakan performance measurement atau performance appraisal. Ya, pengukuran kinerja atau penilaian kinerja. Nah, kemudian
subtopik di chapter 8 ini, ya, yaitu terkait dengan performance measurement and human resources management. Ya, jadi performance management system seperti yang sudah disampaikan sebelumnya adalah corporate policy. Artinya ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh organisasi, saling terkoneksi dan didesain untuk menilai seluruh kapabilitas dan potensi. Sehingga nanti data yang didapatkan itu, data yang dari perilaku kerja dan kinerja itu dikumpulkan, kemudian direview sebagai performance management system. Ya, tentu didasarkan kepada kompetensi framework. Inti dari PMS ini adalah peningkatan kinerja dari si pekerja. Ya, nanti performance kinerja ini akan performance atau kinerja dari pekerja ini nanti akan dilakukan pengukuran-pengukuran untuk periodisasi tertentu yang disepakati oleh baik itu dari atasan maupun bawahan, tetapi tetap dengan memperhitungkan segala obstacle atau hambatan-hambatan bagi pekerja untuk mengelola performanya atau situasi performance-nya. Jadi tidak menutup ruang bagi pekerja untuk menyampaikan feedback, ya, respon atas penilaian yang sudah dia terima. Dia bisa menyampaikan hambatan apa yang terjadi di dalam kesehariannya sehingga performance-nya itu tidak baik atau menurun misalnya. Nah, kemudian PMS juga bicara soal measurement atau pengukuran. Data dari pengukuran ini bisa berupa informasi, nanti akan dirasionalisasikan, kemudian disesuaikan dengan tujuan dan pengambilan keputusan yang efisien, sehingga nanti bisa menilai performance-nya. Nah, penetapan tujuan dan penilaian terhadap kebutuhan pengembangan, feedback yang teratur, ini bisa dirangkum di dalam satu pertemuan review regular. Ya, jadi menarik memang buku ini menawarkan satu forum yang namanya review regular meeting, ya, yaitu pertemuan antara superior atasan dengan si bawahan. Nah, sehingga nanti dalam PMS ada hubungan link between HR input and practices dan performa organisasi. Jadi ada link atau hubungan yang jelas antara performance management system dengan performa organisasi. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa tujuan organisasi dan arah organisasi telah disetting sedemikian rupa dari awal sehingga performa organisasi itu dapat ditingkatkan, dan yang paling penting adalah bagaimana peningkatan ini bisa diukur. Nah, buku ini juga menjelaskan bagaimana ada satu tagline, ya, yang bisa kita gunakan juga di sini. You can measure, then you can manage that. Ketika kita mampu atau bisa untuk mengukur, maka kita bisa untuk memanage. Nah, ini berarti bicara soal efektivitas dan efisiensi. Flashback ke zaman dahulu itu PMS sering sekali diukur dengan pendekatan akuntansi, ya, seperti asumsi terkait dengan turnover, kemudian ada biaya di situ, kemudian dibandingkan dengan profit atau keuntungannya. Nah, kemudian paradigma lama itu kemudian cenderung berubah. Sekarang pendekatan akuntansi ini harus menjadi tantangan tersendiri bagi HR practitioner, bagaimana mereka harus mampu menciptakan hubungan antara aktivitas MSDM dengan outcomes, ya, atau financial terms-nya. Nah, kemudian perkembangannya lagi, performance management system tidak melulu bicara soal financial terms-nya juga. Ya, kita sekarang sudah mengenal ada istilah strategi jangka panjang yang mencakup tidak hanya finansial tetapi juga total quality management movement, atau juga sering dikenal dengan continuous improvement atau kemajuan yang berkelanjutan. Ini tahun 80-an, menarik, sudah dikaji oleh para peneliti tahun 80-an. Kemudian Kaplan kemudian memunculkan satu konsep baru terkait dengan balance scorecard, sehingga nanti performance tidak lagi hanya diukur dari satu aspek, yaitu finansial saja, tetapi juga bicara soal dari bagaimana perspektif dari customer, perspektif dari internal bisnis, dan yang tidak kalah penting adalah dari sisi SDM, yaitu bicara soal inovasi and learning. Nah, ini adalah bagaimana performance measurement dan pengaruhnya terhadap human resources management. Nah, kemudian apa sebenarnya tujuan dari proses performance management system ini? Yang pertama adalah untuk memperlihatkan adanya kaitan yang jelas, ya, antara performance dengan tujuan organisasi. Kemudian bicara soal perkembangan juga bicara soal fokus kepada talent management policies,
menjelaskan pentingnya untuk memastikan bahwa pekerja mampu untuk menggunakan talenta mereka dengan efektif sehingga meningkatkan performa kerja mereka. Kemudian effective performance management juga bisa meningkatkan employee engagement. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga keyword di sini ya, bagaimana ternyata effective performance management bisa meningkatkan employee engagement. Ya, kalau kita lihat employee engagement itu kan bicara soal keterlibatan pekerja ya, baik itu bisa diukur dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Semakin tinggi tingkat employee engagement, biasanya semakin tinggi performance dari satu organisasi ya. Kemudian, nah ini appraisal dan assessment dijalankan secara terpisah dan tidak selalu mampu membuktikan perannya. Nah, jadi ya memang pada kenyataannya sepertinya appraisal dan assessment ini tidak mampu membuktikan, katanya penting, tetapi kok mana buktinya gitu. Nah, oleh karena itu tahun 90-an mulai ada peningkatan para peneliti untuk meneliti performance management untuk memastikan bahwa memang human resources management itu memainkan peran vital di dalam meningkatkan value, kinerja, dan keunggulan kompetitif dari satu organisasi. Kemudian PMS juga bicara soal menghubungkan ya antara tujuan, arah dari organisasi, dan ini tentu saja realize atau bersandar penuh terhadap peran penting dari manajer. Karena attention, komitmen dari para manajer, tidak hanya HR manager tentunya, ini akan sangat bermain, ya, memainkan peranan penting di dalam penerapan PMS. Kualitas mereka, hubungan mereka dengan para pekerja, ini menjadi satu puzzle atau conundrum yang hanya dimiliki oleh para pemimpin, bagaimana mereka mampu untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan puzzle ini ya. Jangan terlalu jauh, kemudian juga jangan terlalu dekat dengan pekerja atau bawahan. Dinamikanya tentu para manajer yang paling tahu dan peran mereka sangat penting sekali. Namun pada kenyataannya sering sekali strategi penerapan PMS ini hanya sekedar retorika. Realitanya sedikit berbeda ya dengan kontribusi terhadap efektivitas organisasi. Seperti contoh survei yang dilakukan CPID tahun 2009 kepada 500 perusahaan di United Kingdom. Mereka kemudian mengkategorize ada dua kategori, yaitu terkait dengan apa namanya retorikanya, ya teorinya di sini dan realitanya gitu. Nah, mereka peneliti dari CPID ini kemudian membagi lima hal yang kemudian diukur dalam satuan persentase. Kita lihat di sini contohnya adalah inclusion of regular review meeting, ya tadi pertemuan reguler untuk mereview kinerja. Mereka 500 perusahaan bersepakat, 90% di antara mereka itu sepakat bahwa regular review meeting ini sangat penting. Tapi kita lihat realitanya, activitiesnya, hanya 62,7%. Kemudian dikatakan, oh mereka setuju, 82,5% itu setuju bahwa perusahaan itu perlu men-setting objektifnya dari awal, atau men-set tujuannya dari awal. Tetapi realitanya hanya 75,3%. Kemudian penting sekali ada regular feedback kepada individu. 83% menyatakan demikian, tetapi unfortunately peneliti ini tidak mencantumkan data terkait dengan realitanya. Kemudian performance appraisal atau penilaian kinerja 82,8 dari total 500 perusahaan yang menyatakan setuju bahwa penilaian kinerja itu penting, tetapi realitanya ya berselisih sedikit ya, 81,3%. Kemudian assessment of development needs, ya bagaimana perusahaan ini setuju bahwa perlu dilakukan assessment terkait dengan development atau training atau pelatihan yang dibutuhkan oleh para pekerja. 71,5% sepakat untuk hal itu. Tapi dalam realitanya, unfortunately again, mereka tidak mencantumkan datanya. Tetapi kita bisa melihat gambaran secara umum bahwa ternyata antara perencanaan awal ya dengan realitanya itu sedikit berbeda, ada gap di antaranya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kenapa penerapan PMS ini berhasil untuk satu organisasi, tetapi rasa-rasanya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap organisasi yang lain?
Nah, jadi di sini juga dijelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa penerapan PMS ini bervariasi untuk masing-masing organisasi. Yang pertama dikatakan di sini adalah keberhasilan penerapan PMS adalah upaya bagaimana menghubungkan semua level yang terdapat di organisasi, ya, tujuan, critical success factors-nya, dan pengukuran kinerjanya. Dan semua ini harus berangkat dari strategi bisnis yang diterjemahkan ke dalam semua sektor, ya, division kah namanya, atau departmental goal kah di situ, tim, dan semua pekerja harus memiliki eh, pemahaman yang sama ya terkait dengan kebijakan terkait dengan PMS ini. Kalau satu saja eh, kurang sepakat, rasa-rasanya keberhasilan penerapan PMS akan sangat sulit untuk dilakukan. Jadi ini adalah satu systematic proses, semua pekerja, semua manajer, semua tingkatan level harus memiliki pemahaman yang sama dan berada di same page ya, atau di halaman yang sama supaya penerapan PMS ini bisa tercapai. Kemudian perlu adanya adaptasi terhadap review dan setting tujuan, termasuk target sepanjang tahun berjalan, menyesuaikan dengan kondisi global yang sangat dinamis atau agile ya, atau agility. Nah, ini juga sering sekali perusahaan fail. Mereka terlalu kaku dengan pakem yang sudah ditetapkan di awal atau bisnis strategi yang sudah mereka tetapkan 5 tahun yang lalu. Mereka gagal untuk mereviewnya setiap tahun. Harusnya per 3 bulan, per 6 bulan mereka harus review lagi. Ya, kita tidak asing melihat bagaimana AirAsia kemudian berubah menjadi perusahaan catering. Ya, nah ini pada saat situasi pandemi kemarin, mereka banting setir. Kenapa mereka harus menyesuaikan dengan kondisi? Kemudian kalau kita lihat lagi Bluebird misalnya, alih-alih mereka bertahan dalam kondisi situasi taksi konvensional, mereka justru memilih untuk join dengan aplikasi online ya seperti Gokar. Nah, ini banyak perusahaan gagal untuk penerapan itu. Oleh karena itu ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Kemudian PMS juga berarti mendukung kinerja dengan melakukan diagnosa kebutuhan pengembangan, ya, menyediakan ongoing feedback dan review pelatihan sebagaimana yang dipersyaratkan. Jadi PMS ini juga concern dengan pelatihan atau pengembangan, Bapak Ibu sekalian. Kalau em, dikatakan bahwa perlu dilakukan diagnosa awal atau assessment, pelatihan apa yang dibutuhkan oleh si pekerja ini. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa pelatihan selalu dikaitkan dengan training need analysis ya, Bapak Ibu sekalian juga pasti sudah memahami hal tersebut. Jadi ada gap antara kompetensi yang ada saat ini dengan kompetensi yang dipersyaratkan dalam satu pekerjaan misalnya ya, terkait dengan knowledge, skill, ability, attitude misalnya, dan ini harus dijembatani dengan namanya pelatihan. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang atau yang kita kenal dengan pengembangan. Nah, banyak perusahaan juga yang fail di sini. Kemudian peran dari line manager juga fail. Mereka sebagai kunci pengimplementasian justru gagal ya. Dan ini kita bisa lihat siklus bagaimana performance management cycle ya dilihat dari performance review ya didasarkan kepada development center. Ya, maksud Bapak Ibu sekalian nanti kita lihat apa itu development center. Nah, jadi em, semua personil atau semua pekerja itu sudah dibekali dengan personal development plan atau PDP nanti ya. Di dalam buku ini kita kenal dengan PDP. Kemudian PDP tadi, personal development plan itu juga disertai dengan goal setting, di review. Ya, ada reviewnya per 3 bulan, kemudian per 6 bulan, kemudian ada review yang ketiga, ya, kemudian akhir tahun. Ya, kemudian bisa lihat lagi di sini terkait dengan PDP-nya. Apakah sudah ada perkembangan perbaikan dari proses review yang sudah dilakukan atau tidak. Nah, di sini ada perlu yang namanya ongoing support and coaching, ya, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kinerja dari para pekerja tadi. Ya, baik. Nah, kemudian ada beberapa alasan yang lain juga, seperti PMS adalah gabungan dari peran line manager, development center, dan bisa juga dengan assessment center yang melaksanakan assessment test dan exercise. Ya, sehingga nanti mampu untuk memberikan laporan terkait dengan apa nih strength-nya atau apa ini weakness-nya dari para pekerja tadi. Nah, penekanannya adalah mendiagnosa kebutuhan pengembangan
yang berkaitan tentunya dengan aktivitas pengembangan dan PDP atau Performance Development Planning. Ya, dan di buku ini juga menawarkan satu center yang lain, selain Assessment Center juga ada Development Center. Nah, Development Center inilah nanti yang akan berisi para psikolog tentang psikolog yang terkait dengan tenaga kerjaan, ya tentunya yang sudah qualified, kemudian juga menggunakan multi-source feedback, ya artinya tidak hanya pekerja tadi mendiagnosis kinerjanya, tetapi juga dari ya 360 derajat yang tadi ya Bapak Ibu sekalian, atasan, peers, atau rekan sekerja, bawahan, termasuk diri sendiri menilai ya. Kemudian eh, dikaitkan dengan kompetensi framework-nya. Nah, terkadang ada tension, ya, ketegangan atau paradoks antara development center dan assessment center. Ya, kalau development center kita lihat kan outputnya adalah development sendiri, ya, pengembangan. Sementara assessment itu berisi judgment, ya, penilaian atau bagaimana kita menghakimi, ya. Ini berkinerja tidak baik, ini berkinerja baik. Sehingga kadang-kadang dikatakan bahwa development center itu ya layaknya sebenarnya assessment center yang apa namanya menyamar menjadi domba, padahal mereka adalah serigala ya. Seperti di sini dilihat adalah assessment center masquerading as development center are wolf in sheep clothing. Artinya mereka adalah serigala berbulu domba ya untuk mencari judgment. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan di awal, ada inherent tension di dalam performance management, yaitu tentang tensi ya, tensi yang permanen antara assessment dan kinerja. Sesuai dengan hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan kepada 111 staff customer service menghadiri development center, dan sebelum mereka masuk ke development center, mereka diminta untuk menilai diri sendiri ya sebelum assessment dilakukan. Nah, ternyata dalam penelitian ini menarik sekali bahwa terdapat variasi terkait dengan self-assessment-nya. Ada yang menilai over, ya. Oh, kinerja saya lebih dari yang ditargetkan. Oh, ternyata saya tidak cukup baik. Kinerja saya itu under. Tapi ada juga yang baik, yaitu tentang menilai dengan akurat. Ya, dia akurat dalam menilai. Oh, saya berkinerja positif. Oh, saya mau berkinerja negatif. Nah, permasalahan yang timbul adalah bagaimana ketika ada para pekerja yang menilai dirinya lebih tinggi dari standar yang digunakan. Nah, terkadang mereka cenderung abai untuk menyesuaikan diri dengan feedback dari asesor, karena mereka berpikir, ya untuk apa saya melakukan perbaikan? Toh saya sudah baik dalam mengerjakan satu pekerjaan misalnya. Nah, ini adalah inherent tension ya di dalam performance management system antara development center dan assessment center. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa coaching atau pelatihan adalah key activity untuk mensupport atau mendukung satu perubahan, pengembangan di dalam organisasi. Tujuan kinerja bisa direview mungkin untuk setiap 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun untuk memonitor progres dan perlunya penyesuaian seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Gebrina, untuk melanjutkan pertemuan di pertemuan yang kedua ini. Terima kasih, Bapak Ibu. Silakan, Mbak Gebrina.